Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engga Agasta Pratama dengan NIM 2010201129. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baiklah, tindakan pertama yaitu pemeriksaan APGAR, yaitu pemeriksaan kulit bayi, mengidentifikasi apakah kulit bayi mengalami kelainan warna biru maupun warna pucat, dan normalnya pada kulit bayi yaitu berwarna kemerah-merahan. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan umbilikus, yaitu pada jantung bayi, mengukur denyut jantung bayi di angka normal kira-kira 100 per menit dan menghasilkan skor 2. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pernafasan pada bayi. Pernafasan pada bayi kita dapat melakukan dengan cara melihat seberapa kencang ketika nangis bayi. Jika bayi menangis dengan kencang, berarti pernafasan bisa dikatakan normal. Baiklah, tindakan selanjutnya kita akan mengukur tinggi bayi, berat badan, lebar lengan, dada, juga perut. Baiklah, yang pertama adalah kita akan mengukur panjang bayi atau tinggi bayi menggunakan alat pengukur meteran. Yang pertama adalah meletakkan alat pada ujung kepala hingga ujung kaki dengan menghasilkan panjang yaitu 32 cm. Selanjutnya adalah kita akan mengukur lingkar kepala. Pada lingkar kepala mendapatkan hasil 22 cm. Selanjutnya kita akan mengukur pada lengan bayi dengan hasilnya 5 cm. Dan yang terakhir selanjutnya dada mendapatkan hasil kurang lebih 23 cm. Dan yang terakhir adalah lebar perut, yaitu 26 cm. Selanjutnya yang terakhir adalah pengukuran berat badan bayi. Semisal ini timbangan, kita bisa meletakkan bayi di atas timbangan, selanjutnya mengukur hasil berat bayi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi, yang meliputi yang pertama yaitu kita akan memeriksa bagian kepala bayi. Kita menginspeksi dan mempalpasi bagian kepala bayi apakah ada benjolan, lebam maupun kelainan yang lainnya, serta melihat rambut apakah tumbuh rambut dan warnanya normal. Selanjutnya kita akan melihat bagian mata. Kita dapat menginspeksi bagian mata apakah ada cairan yang keluar, apakah ada pendarahan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan lihat ke mulut. Di bagian mulut apakah bayi bertumbuh cepat, semisal dia bertumbuhnya gigi pada bayi. Selanjutnya kita akan turun ke leher, memeriksa leher, apakah leher bayi ada kelainan, lebam maupun bengkak pada bagian leher bayi. Dan melihat juga bagian telinga, memastikan bagian telinga bayi keduanya terdapat lubang dan tidak ada cairan maupun benjolan serta keanehan pada telinga. Baiklah, kita lanjutkan pemeriksaan bagian hidung. Bagian hidung kita dapat melihat dan mengamati bagian hidung apakah ada penyumbatan pada hidung maupun ada kelainan yang lainnya. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian dari dada bayi. Bagian dada bayi kita dapat melihat maupun meraba apakah ada kelainan benjolan dan fraktur serta kelainan yang lain. Semisal apakah ada cairan susu yang keluar pada punting, itu bisa diakibatkan karena hormon pada ibu bayi. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian kemaluan bayi, labia mayor, labia minor, apakah ada kelainan, serta turun ke bagian anus, apakah ada anus, dan jika tidak ada maka bisa dilakukan yaitu dengan pembukaan operasi pada bagian anus. Baiklah, selanjutnya kita balik bayi, lalu memeriksa bagian punggung bayi, apakah ada fraktur bengkok maupun benjolan, serta apakah terdapat keanehan pada punggung si bayi.
Lalu selanjutnya kita akan memeriksa bagian kaki. Bagian kaki apakah ada perbedaan kelainan seperti bedanya tinggi pendeknya kaki serta simetris atau tidak. Juga melihat dari jari pada bayi. Apakah jumlah jari bayi terdapat lengkap yaitu 5, bisa kurang dan bisa berubah maupun berbeda bentuk dari kedua kaki. Baiklah, tindakan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Pemeriksaan refleks pada bayi yang pertama dapat dilakukan dengan cara yaitu kita tadi dapat meletakkan tangan secara tiba-tiba ke arah bayi. Kita dapat melihat respon bayi apakah berkedip secara cepat maupun yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan memeriksa refleks bayi saat merangkak. Kita dapat melakukannya dengan cara membalikkan bayi dengan posisi tengkurap. Lalu kita akan menempelkan kaki dan tangan pada bayi. Kita dapat melihat refleks bayi ketika merangkak. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada bayi, yaitu menggunakan refleks Moro, yaitu adalah menepuk benda atau meja di sekitar bayi. Kita dapat melihat respon bayi apakah kaget atau tidak. Selanjutnya kita dapat melakukan dengan metode yaitu refleks turtle dengan cara menembukkan tangan. Kita dapat melihat bayi refleksnya kaget atau tidak, dan biasanya jika kaget, bayi dapat memperlihatkan respon kagetnya dengan menggerakkan ekstremitas atas juga ekstremitas bawah. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tindakan yaitu dengan metode refleks crowding, yaitu metode yang menggunakan cara menempelkan benda di bagian atau di sekitar mulut pada bayi. Kita dapat melihat refleks pada mulut bayi apakah dia mencari benda yang didekatkan pada sekitar mulut. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan dengan metode mengisap, yaitu kita dapat melakukan dengan cara menempelkan dot pada mulut bayi. Kita dapat melihat respon pada bayi apakah bayi mengisap dengan kencang seperti saat menyusui pada ibunya. Baiklah, itu tadi video praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.